Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semua sehat? Harus sehat, tetap semangat ya. Meskipun pandemi belum berakhir, tetap jaga kesehatan, nggak usah keluyuran keluar, tetap di rumah saja, belajar dari rumah ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, nanti pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pada materi atau pertemuan yang kemarin ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai definisi dari perpangkatan. Nah, ini nanti saya lanjutkan mengenai sifat-sifat dari perpangkatan. Perhatikan video ini ya sampai selesai. Kemudian kalau masih belum jelas, kalian bisa membuka materi kedua pada aplikasi Si Prestasi. Silahkan dibaca materi pada aplikasi Si Prestasi. Nah, setelah itu silahkan dikerjakan tugas yang linknya nanti saya kirim lewat grup WA ya. Tugas dikerjakan maksimal saya batasi sampai pukul 5 sore. Ingat, setelah pukul 5 tidak saya koreksi, berarti kamu dianggap tidak mengerjakan tugas ya. Gampang, pokoknya penting kamu mengerjakan tugas, nilai kamu minimal 75. Nah, kenapa ya? Dah, silahkan sekarang diperhatikan berikut ini. Sifat-sifat perpangkatan. Nah, sifat-sifat perpangkatan itu telah kita bahas pada kelas 7 ya. Pada sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Intinya sama, yaitu satu, kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, hasilnya sama dengan A pangkat M ditambah N, yang mana pangkatnya akan menjadi ditambah. Contohnya seperti ini, coba bentar. Contohnya ini. Kalau saya punya A pangkat 2 maaf ya, kali A pangkat 5, maka hasilnya sama dengan A pangkat 2 ditambah 5, sama dengan A pangkat 7 ya. Sifat yang kedua, coba perhatikan sini. Kalau saya punya A pangkat M, dalam kurung saya pangkatkan N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M kali N ya. Nah, contohnya ini. Sehingga kalau saya punya X pangkat 3, saya pangkatkan 4, maka hasilnya adalah X pangkat 3 kali 4 ya, sama dengan X pangkat 12. Oke, tak teruskan lagi nih sifat berikutnya ya. Yang ketiga, kalau saya punya A kali B pangkat P ya, dalam kurung P, maka sama artinya dengan A pangkat P kali B pangkat P. Teruskan lagi ya, contohnya seperti ini. Sehingga kalau saya punya 3x dalam kurung pangkat 4, artinya apa? 3 pangkat 4 kali x pangkat 4. 3 pangkat 4 adalah 81, x pangkat 4 ya. Oke, saya teruskan lagi. Nah, sekarang kalau saya punya A pangkat 0, hasilnya sama dengan 1, tapi dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi berapapun pangkat 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Sehingga kalau saya punya 5 pangkat 0 berapa? Ya 1 ya. Oke, kita teruskan lagi. Nah, sekarang ini sifat yang berikutnya, yaitu kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N ya. Berarti pangkatnya yang atas dikurangi yang bawah. Contohnya seperti ini anak-anak, coba diperhatikan. Kalau saya punya X pangkat 5 dibagi X pangkat 3, maka hasilnya adalah X pangkat 5 dikurangi 3, sama dengan X pangkat 2 ya. Kita teruskan lagi. Nah, dengan sifat yang berikutnya dulu, itu adalah A pangkat negatif P ya. Berarti kalau ada pangkat negatif seperti ini namanya adalah pangkat tak sebenarnya. Kenapa dikatakan tak sebenarnya?
karena memang tidak ada. Jadi kalau saya punya 2 pangkat min 2, nggak bisa kita jabarkan. Tapi yang bisa dijabarkan adalah 2 pangkat 2. Kalau 2 pangkat 2 sama dengan 2 kali 2. Gitu ya. Sehingga kalau kita menemukan pangkat negatif, itu harus dirubah dulu menjadi pangkat positif. Biar menjadi pangkat yang sebenarnya atau pangkat yang bisa dijabarkan, dicari hasilnya ya. Sehingga kalau ada A pangkat negatif P, maka kita harus merubah dulu menjadi 1 per A pangkat P, yaitu menjadi pangkat positif. Tapi ada syaratnya, A-nya tidak boleh 0. Kenapa? Karena kalau A-nya 0, maka hasilnya, maka perpangkatan itu tidak akan terdefinisi, tidak terdefinisi ya. Oke, tak teruskan contohnya seperti ini. 3 pangkat min 2 nggak bisa dicari. Apakah 3 kali 3? Tidak. Apakah min 3 kali min 3? Juga tidak. Makanya harus dirubah. Kalau ada 3 pangkat min 2, maka harus dirubah menjadi 1 per 3 pangkat 2. Jadi dibuat pangkat positif ya. Kalau 1 per 3 pangkat 2 namanya pangkat rasional, pangkat sebenarnya, jadi bisa dicari. 1 per 9 ya gitu. Oke, kita teruskan dulu. Sifat berikutnya, kalau ada A per B pangkat P. Nah, dulu kita sudah pelajari artinya apa? Pangkatnya masuk, yaitu A pangkat P sama dibagi B pangkat P ya. Syarat sama, B tidak boleh sama dengan 0. Jadi suatu pembagi itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak terdefinisi ya. Tak teruskan lagi. Nah, sekarang contohnya, kalau saya punya X per 4 pangkat 3, maka bisa kita jabarkan menjadi X pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. X pangkat 3 dibagi 64 ya. 4 pangkat 3 sama dengan 64 gitu ya. Oke, gampang, tidak sulit ya, sepenting ada kemauan. Oke, tak teruskan lagi. Nah, sekarang kalau ada pangkat negatif, pembagian pangkat negatif seperti ini, A per B pangkat min P, yang jelas itu bukan pangkat tak sebenarnya, tidak bisa dicari, maka harus dirubah menjadi pangkat positif. Bagaimana caranya? Dibalik ya, A per B menjadi B per A, pangkatnya menjadi positif, yaitu pangkat P. Nah, kalau sudah pangkat positif, maka sama dengan dimasukkan B pangkat P dibagi A pangkat P. Dengan syarat A dan B tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Karena A-nya juga sebagai pembagi, B-nya juga sebagai pembagi ya, kalau sudah kita rubah. Ya. Makanya tidak boleh semuanya, kedua-duanya tidak boleh sama dengan 0 ya. Contoh ini. Saya punya setengah pangkat min 3 ya, 2. N per 2 pangkat min 3 ya. Jadi kita, ini namanya pangkat A sebenarnya, maka kita harus merubah ke dalam pangkat positif menjadi 2 per N pangkat 3. 2 pangkat 3 dibagi N pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 8 per N pangkat 3. Nah, itu hasilnya. Oke, sudah bisa semuanya. Nah, sekarang ada soal seperti ini, coba semuanya diperhatikan ya. Soalnya adalah perintahnya sederhanakanlah, arti hanya menyederhanakan. Nomor 1 ya, seperti ini. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 ya, X pangkat ya 9 ya. Maaf, ini kacamatanya cikung dipakai. Jadi X pangkat 9 dibagi X pangkat 2. Nah, dalam operasi, baik itu pembagian, penjumlahan, perkalian dan seterusnya, itu kita sudah pernah membahas, kuncinya adalah kur pangkar kabak takur. Apa artinya? Kurung pangkat akar kali bagi tambah kurang, urut ya. Jadi yang ada dulu mana? Kalau yang ada kurung ya kurungnya diselesaikan dahulu. Berarti kalau seperti mana yang selesaikan dulu? Yang di dalam kurung, yaitu X pangkat 9 dibagi X pangkat 2 ya toh. Berarti X pangkat 7. Dari mana?
9 dikurangi 2. Dipangkatkan lagi dengan 4. Maka hasilnya adalah X pangkat 7 kali 4, yaitu X pangkat 28. Oke toh? Udah toh? Oke, sekarang diperhatikan. Coba contoh yang kedua ini. Nah, ya, kira agak panjang ini ya. Nah, kalau ada seperti ini, apa langkah yang pertama kamu lakukan? Pertama adalah disederhanakan bilangannya. Mana konstantanya itu ya? Yang pertama disederhanakan, yaitu 32 dengan 20. Kira-kira bisa dibagi berapa? Nah, bisa dibagi berapa itu? Dibagi 4. 32 saya sederhanakan dibagi 4 dapat 8, 20 juga harus dibagi 4 dapat 5 ya, itu satu. Yang kedua apa? M ya. Dilihat besar mana itu, besar yang atas atau besar yang bawah pangkatnya. Kalau besar yang atas, pokoknya yang kecil intinya itu yang berpindah tempat ya. Berarti yang kecil itu adalah min 5, berarti min 5 itu akan turun ke bawah. Kalau turun ke bawah negatif jadi positif. Pokoknya yang berpindah tempat dari atas ke bawah atau ke bawah ke atas itu berubah tanda ya. Sehingga coba kita lihat M-nya ini. Nah, ini kalau kita selesaikan maka M pangkat min 5 yang ke bawah, sehingga menjadi M pangkat yang bawah ya 3 min 5 atau plus 5. Langsung plus 5 juga enggak apa-apa ya. Nah, sekarang N nih kita lihat yang berikutnya. Besar mana? Besar atas ya. Yang bawah kecil, berarti yang bawah naik ke atas. Berarti N-nya nanti tempatnya di atas ya. N pangkat 6 dikurangi 4 ya. P tempatnya di mana? Besar mana itu? Besar yang atas ya. Berarti P-nya juga letaknya di atas. Nah, coba kita lihat. Nah, ya toh, min 3 min 9 atau min 3 plus 9. Ya toh. Jadi kalau berpindah kan yang bawah min 9. Kalau naik ke atas menjadi positif. Oke. Kalau sudah seperti ini baru kita sederhanakan. Sehingga hasilnya adalah yang atas 8 N pangkat 2 P pangkat 6 ya. Min 3 ditambah 9 hasilnya 6. Yang bawah 5 M pangkat 3 ditambah 5 yaitu 8 ya. Itu hasil akhirnya. Oke. Sudah paham anak-anak? Nah, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Nomor 3 nih, coba nomor 3. Nomor 3 itu adalah X Y pangkat min 3 per X pangkat 5 dipangkatkan 6. Mana yang diselesaikan? Yang di dalam kurung ya toh. Yang di dalam kurung yang bisa disederhanakan adalah X. Yang pangkatnya kecil yang atas, berarti pangkatnya yang atas turun ke bawah X-nya ya. Berarti X di bawah. X pangkat 5 dikurangi 1. Kalau tidak ditulis itu artinya pangkat 1. Terus kemudian Y-nya tetap ditulis lagi di atas ya. Diturunkan bawah karena pangkatnya negatif, maka turun ke bawah menjadi pangkat positif. Berarti yang atas habis tinggal 1. Oke. Kalau sudah seperti ini kita lanjutkan lagi ya. Nah, kita sederhanakan aja. Itu berarti yang atas 1 tetap, yang bawah X pangkat 4 Y pangkat 3 ya. Tadi Y pangkat min 3 turun ke bawah menjadi pangkat positif ya toh, negatif. Oke. Kalau saya masukkan pangkatnya 6 menjadi berapa? 1 pangkat 6 1. X pangkat 4 pangkat 6 berarti 6 kali 4 24. Y pangkat 3 pangkat 6 berarti 3 kali 6 adalah 18. Sehingga hasilnya 1 per X pangkat 24 Y pangkat 18. Oke, lanjut nomor 4 sekarang. Coba diperhatikan sini. Wah, semakin panjang, semakin ruwet ketok. Tapi kalau kita onceki satu persatu tidak ada yang sulit ya. Diperhatikan. Langkah pertama, konstantanya dulu disederhanakan seperti contoh 3 tadi ini. Contoh 2 ya. Mana? 24 dan 16.
bisa dibagi berapa anak-anak? Bisa dibagi berapa? 8 ya toh. 24 bagi 8 dapat 3, 16 bagi 8 dapat 2. Oke. Terus kemudian langkah berikutnya mana? A. Ya toh. A yang kecil di atas, berarti yang di atas turun menjadi A pangkat 12 dikurangi 5. Oke. Berikutnya B. B yang kecil mana? Atas. Oh, berarti B-nya juga terletak di bawah, ya toh? Oke, B pangkat 4 min 3 atau plus 3. C yang kecil mana? Di bawah. Oh, berarti C-nya letaknya di atas karena yang besar di atas. Oke. Menjadi gimana? C pangkat 5 min 5. Kalau sudah seperti ini disederhanakan, ya toh? Yang atas menjadi 3C pangkat 5 plus 5 10, ya toh? Yang bawah menjadi 2A pangkat 7, B pangkat 7 ya, min 4 min 3 kan menjadi itu 17. Oke, tak teruskan lagi. Nomor 5. Oke, sekarang diperhatikan nomor 5. Nomor 5 sama, hampir sama dengan nomor 3 ya tadi. Oke, yang pertama diselesaikan adalah yang di dalam kurung. Di dalam kurung ada A, ada B, ada C, mana? A dahulu kita selesaikan. Satu-satu aja. Karena yang besar itu adalah yang di bawah, berarti pangkat 3-nya turun ke bawah menjadi negatif. A pangkat 5 dikurangi 3. Oke. B gandengannya hanya 1, ya B ditulis lagi di bawah. Oke. C sama, sebenarnya ini bebas. Boleh naik ke atas, boleh turun ke bawah. Sama saja, ya. Karena apa? 2 dikurangi 2 adalah 0. Berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Kalau sudah seperti ini gimana? Sederhanakan. Yang bawah itu sederhanakan semuanya. Nanti 5 dikurangi 3, 2. B pangkat 3 ditulis lagi. C pangkat 2 dikurangi 2, C pangkat 0. C pangkat 0 berapa? 1. Nah, berapapun kali 1 enggak berpengaruh. Jadi enggak usah ditulis. Lanjut. Oke. Nah, kalau sudah pangkat min 4-nya dibuat pangkat positif. Lah dibuat positif gimana? Dibalik. Seper menjadi A pangkat 2, B pangkat 3 dalam kurung pangkat 4 ya. Nah, berarti menjadi berapa ini? A pangkat 2 kali 4 8, B pangkat 2 kali 4 3 kali 4 12, sehingga hasilnya A pangkat 8, B pangkat 12. Oke. Ya, sudah paham anak ya? Kita lanjutkan ya. Nomor 6. Nah, ini semakin ruwet kelihatannya, tapi sebenarnya tidak. Yang penting paham konsep. Oke? Ya, kita teruskan. Berarti menurut kalian mana yang kita selesaikan dulu? Apakah dibagi dulu? Apakah dikali dulu? Sebenarnya sama saja, tapi akan lebih mudah kalau seperti ini bentuknya dikalikan terlebih dahulu ya. Yang atas diselesaikan dahulu. Oke. Yang bawah nanti diselesaikan baru disederhanakan gitu ya. Oke, kita mulai dari yang atas dulu. Mana? A yang dilihat ya. A pangkat 4 kali A pangkat 3. Berapa hasilnya? A pangkat 7. Pinter, dilihat. Wah, ya dari mana? 4 tambah 3. Oke. Terus kemudian yang berikutnya apa? B. Ya toh? Nah, B pangkat min 3 kali B pangkat 2. Berapa? Iya, B pangkat min 1. Yuk. Nah, pinter, tak terusno ya. Karena C nggih gandengane dhewean ditulis lagi. C ditulis kembali. Yang sendirian itu tulis saja, nggak ada ya perkaliannya, langsung ditulis lagi. Yang bawah sekarang kita lihat, pertama dilihat A ya, A pangkat 4 pangkat 2, berarti 4 kali 2 A pangkat 8. B nya juga gitu, B pangkat 5 pangkat 2, 5 kali 2 10. C pangkat min 2 pangkat 2, min 2 kali 2 min 4. Oke, tak teruskan lagi ya. Kalau sudah seperti ini, diapakan?
Disederhanakan A dengan A, atas dengan bawah seperti tadi ya. Karena yang kecil yang atas, berarti yang kecil medun melok sing gede, sing cilik melok sing gede. Yang kecil ikut yang besar ya. Makanya itu menjadi A pangkat 8 dikurangi 7. B-nya berarti turun karena B-nya yang besar yang bawah ya toh. Berarti B pangkat 10 min 1 atau langsung 10 plus 1 boleh. C-nya naik di atas karena yang besar di atas. Berarti 4 min 4. Seandainya C pangkat 4 plus 4 boleh ya. Oke, sehingga hasilnya C kalau kita sederhanakan 4 min menjadi plus ya. C pangkat 8, A pangkat 1, B pangkat 11. Pangkat 1 tidak usah ditulis ya. Cukup ditulis A gitu saja. Oke, sudah paham? Lanjut ya. Oke, dilanjutkan lagi coba. Nah, ini semakin lama semakin ruwet, semakin banyak yang kita selesaikan. Oke, tapi dengan konsep yang benar, dengan belajar lebih mudah, maka tidak ada yang sulit. Yang penting ada kemauan ya. Oke, lanjut. Berarti kalau seperti ini mana yang diselesaikan dulu? Yang di dalam kurung di depan itu ya. Nah, ya ini selesaikan dulu. A pangkat min 2 pangkat 3 berarti A pangkat min 6. B pangkat 4 pangkat 3, B pangkat 4 kali 3 12. Yang di kanan ditulis lagi. Nah ini A pangkat 5, B pangkat min 3, C pangkat min 4, tulis lagi, gak usah kesusu. Nah, tulis lagi ya. Yang bawah dipangkatkan ya, diselesaikan. Oke. Nah ini A pangkat 4 pangkat min 2, A pangkat min 8, B pangkat 5 pangkat min 2, 5 kali min 2 min 10. C pangkat min 2 pangkat min 2, C pangkat min 2 kali min 2 4 ya toh. Teruskan lagi lawan seperti ini. Yang atas dikalikan dulu ya. Nah, mana yang dikalikan? A dengan A. A pangkat min 6 kali A pangkat 5. Hasilnya berapa? A pangkat min 1. Terus mana lagi? B pangkat 12 dengan B pangkat min 3 ya. Nah, berarti 12 ditambah min 3 berapa? Pangkat 9. C gandengannya tulis lagi ya. Nah, C-nya itu tulis aja lagi. Yang bawah tulis lagi gitu. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita sederhanakan. Pokoknya jangan bosan menulis ya. Kamu menulis itu sudah belajar 3 kali minimal. Semoga wis memahami menulis 3 kali ya. Nah, oke, sekarang seperti ini. Mana yang kita selesaikan dulu? A-nya ya, disederhanakan. Besar mana ini ya yo? Kalau negatif semakin kecil itu semakin besar ya, semakin besar semakin kecil. Berarti besar mana? Besar min 1 ya toh. Berarti min 8-nya naik ke A-nya naik ke atas ya. A pangkat min 1 min 8. B-nya naik ke atas juga ya toh. B pangkat 9 min 10 karena besar yang atas. C-nya besar yang bawah. Oh, berarti sing yang di atas turun ke bawah. C pangkat 4 min 5 ya. C pangkat 4 min 5. Oke, sekarang dilanjutkan. Disederhanakan. Sehingga hasilnya adalah A min 1 min kan jadi plus. Jadi min 1 plus 8 hasilnya A pangkat 7. 9 min 10, 9 ditambah 10, 19. 4 min 5, min jadi plus sehingga hasilnya C pangkat 9. Gampang. Tidak ada yang sulit, semua terasa mudah ya toh. Oke. Nah, sekarang karena sudah, nanti ada tugas untuk kalian untuk dikerjakan ya. Dikumpulkan, saya tunggu sampai jam 5 sore hari ini, bukan besok. Tolong ya, dikerjakan, bisa dikerjakan di lembaran, kemudian diupload lewat Google Classroom pada
menu penugasan ya. Nanti saya koreksi atau bisa langsung dijawab di menu penugasan juga nggak apa-apa. Mana yang bisa ya. Nanti dijawab di kertas, kemudian dimasukkan di menu penugasan, boleh. Itu mungkin yang lebih mudah, tapi jangan di WA. Nanti kalau di WA, HP-nya Pak Pri yang rusak karena banyaknya file lewat WA ya. Langsung dimasukkan di Google Classroom ya, yang di kelasnya masing-masing. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas pada sesi tanya jawab nanti ya. Nanti diadakan, nanti insya Allah 1 bulan sekali kita akan adakan tatap muka lewat Zoom atau lewat meeting gitu ya. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.